Sekarang itu sudah zaman, sudah akhir zaman. Itu sudah ciri-ciri tanda kiamat sudah. Ketika cermin itu bisa berbicara, ketika alat bangun itu menjadi tuntun, bisakah? Ini asli interpretasi lagi ya, kembali lagi pada tadi sebutkan bahwa menyampaikan sesuatu harus dengan kapasitasnya, ya harus dengan kapasitasnya. Kalau memang tidak paham, jangan disampaikan. Contoh, kita nggak paham masalah tauhid, tidak usah bahas tauhid. Kita nggak paham masalah kimia, tidak usah ngomong kimia. Sampaikan apa yang kamu sampaikan. Kenapa? Karena apapun yang kamu sampaikan nanti akan kena bertanggung jawaban. Inna sama wal asu wal fuad kan ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya hatimu, matamu, tanganmu, kakimu semuanya akan diminta bertanggung jawaban. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sudah akhir zaman, sudah banyak fitnah, ya. Kita harus paham, pandai-pandai memilih perintah. Harus paham memilih. Jangan sampai apa? Jangan sampai sesuatu yang kita nggak pahami ternyata kita dapat informasi dari orang yang kita nggak paham juga. Memang bisa bertentunan unsur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah perkataannya, jangan lihat orangnya. Kalau memang nasihat itu baik, ya sudah ikutin. Kalau nggak baik, jangan ikutin. Kalau keluar dari pantat ayam, kalau telur ambil. Tapi kalau tak punya telur, jangan. Pak, saya bengong. Di tempat saya doang. Lah dari tokoh besar pun dia kan dari orang-orang besar, orang terkenal gitu kan, public figure. Kalau memang dia membawa mudarat jangan didengar, ya. Tapi kalau dia orang kalau baik, ya baik. Ada lagi. Ya kalau itu bicara fikih Pak, ya. Beda agama itu contoh ya. Baik. Bapak. Mungkin udah beberapa kali bertanya Pak, yang terkait dengan Pak Bayu tadi banyak apa namanya? Nggak tahu saya hadis atau apa ya. Tidak diterima itu kan ibadah gitu kan. Kalau saya melihatnya sering pertama beribadah karena Allah, apa aja selalu diterima ya. Terus kedua beribadah karena ria. Contoh kita masuk suatu lingkungan, semuanya sholat berjamaah dan kita satu-satunya yang tidak. Akhirnya kita ikut terpaksa tuh. Jadi ibadahnya karena malu dulu, karena ria lah. Akhirnya kan lama-lama kebiasaan dan jadi ikut dapat hidayahnya gitu. Nah, pertanyaan saya, mendingan ibadah ria atau seolah-olah disamakan aja yang tidak beribadah gitu. Ini yang hadis ini juga saya tahu. Tidak diterima itu yang menjadikan orang wah sia-sia dong selama ini itu. Jadi begini, dalam kita pada juga bahasa mengatakan Fakul man ibadah ni'mal amalu wa tidak. Ada yang beribadah nggak pakai ilmu, maka ibadahnya ditolak. Itulah ibadah nggak pakai ilmu. Artinya apa? Bahwa kita dalam menyembah kepada Allah, gitu kan? Itu nggak boleh semaunya. Tetap ada tata cara. Yang namanya ibadah pasti ada tata caranya. Nah, tata cara itu namanya. Nah, bicara masalah diterima tidaknya ibadah, gitu kan? Itu Allah punya urusan. Yang penting Allah sudah kasih koridor-koridornya. Lalu kalau sholat harus begini. Dan itu kan wudu begini. Sesuatu yang sudah pasti dalilnya dan tidak bisa diinterpretasi, kita nggak boleh. Contoh, sudah pakem bahwa lu wajib sholat, ya sudah sholat. Sudah sholat. Baik, gimana cara sholatnya? Ikuti petunjuk Rasulullah, kan gitu. Gitu kan? Selalu kamar ra'aitumuni usolli, itu dalilnya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Pertanyaannya, Pak Hamid lihat gimana Rasulullah sholat? Kalau pegang dalil itu, maka kita harus lihat Rasulullah sholat langsung. Selalu kamar ra'aitumuni
usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Berarti kita boleh sholat kalau melihat Rasulullah. Pertanyaannya, emang kita bisa lihat Rasulullah? Nggak bisa, nggak bisa. Ayat ini, hadis ini menunjukkan bahwa ibadahlah kamu sesuai apa yang diajarkan oleh gurumu. Itu sebenarnya. Kok begitu Ustaz? Iya, ketika Rasulullah menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian dan aku salat. Yang lihat Rasulullah salat siapa? Sahabat. Ketika sholat, sahabat satu apa banyak? Hah? Nah, imam satu, Rasulullah sahabatnya banyak. Mungkin nggak pada waktu bersama sahabat melihat dalam sudut pandang yang berbeda? Mungkin nggak? Sab yang pertama bilang Rasulullah angkat tangannya begini, sab kedua wah begini, ketiga lagi enggak begini. Kenapa? Mereka keterbatasan. Nah, ketika sahabat Rasul meninggal, adanya sahabat. Setelah sahabat siapa? Sahabat sholat yang lagi sahabat siapa? Tadi Imam Syafi'i. Kan gitu kan? Generasinya. Kemudian setelah tabi'in siapa? Tabi'ut. Siapa tuh? Generasi siapa? Generasi Muhammad Ghazali, Ibnu Taimiyah. Sampai 300 tahun. 300 tahun Hijriah, itulah ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf. Terus nanti gurunya ajar lagi gurunya terus ke bawah. Gurunya dari gurunya itu namanya sanad. Nah, artinya selalu kama ra'aitumuni itu adalah sholat sebagaimana yang diajar sama guru. Karena guru itu belajar dari gurunya. Lalu dia siapa? Guru kata guru lagi, guru lagi terus. Yang bahaya adalah duduk gimana? Boleh di YouTube. Saya baca kan? Boleh nggak? Boleh. Pada hal-hal itu boleh. Tapi ingat, ibadah itu harus ada tuntunan. Yang kedua, masalah fikih jangan terlalu diperdebatkan. Ingat, fikih itu artinya al-fahmu. Apa al-fahmu? Pemahaman. Yang naik pemahaman orang sama nggak? Jangankan kita nih Pak nih. Kita membina aja kita pemahamannya beda. Sekali lagi, fikih artinya al-fahmu, pemahaman. Pemahaman orang beda-beda, tergantung keilmuan dia. Tergantung bagaimana cara dia mencari dan memegang dalil pemahaman. Jadi makanya kalau fikih mah nggak bakal selesai. Kalau fikih itu bahasa apa? Halal, haram, itu fikih tuh. Halal, haram, makruh, mubah, sunnah, itu fikih. Itu fikih. Kalau bicaranya iman, kafir, mukmin, muslim, munafik itu iman. Kalau bicaranya akhlak, adab, ya kan? Tidak beradab itu apa? Jadi ukurannya apa? Kalau ibadah diterima nggak diterima itu Allah punya urusan. Yang penting kata Allah perlu sholat. Bagaimana cara sholat? Kemudian dulu gimana ngajarinnya? Begitu ya sudah. Kita hanya dihisab atas apa yang kita ketahui. Kita hanya dihisab atas apa yang kita ketahui. Ustaz, ya Rob, saya tahunya takbir begini, ya udah. Tapi tadi nggak takbir. Ya Rob, saya tahunya ruku begini. Saya aja dulu. Ya sudah selesai. Nanti gurumu ya kan? Kalau gue tanya, kamu mengajar gitu? Kemudian, iya kamu bisa dulu saya. Dan terus gitu. Kamu terus sampai Rasul. Kembali lagi, jangan sampai hanya gara-gara fikih kita pada saat yang satu begini, satu begini. Yang satu begini, Allah Madinah, yang satu begini. Kata bagi bismillah satu pagar. Itu fikih. Yang penting adalah dalam ibadah Allah bilang apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan tidaklah penyuruh kalian beribadah kecuali ikhlas. Baik, berkaitan dengan surat As-Sabbih. Sabbih apa? Bertasbih.
Pak, saya mau tanya, kenapa Rasul mengajarkan ketika beribadah